kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat sapaan yang telah kira. Terima kasih Pak Ustadz Zain yang telah hadir bersama kita pagi hari ini untuk mengisi kajian. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah SWT. Terima kasih juga terhadap panitia telah bersusah payah menyiapkan akomodasi pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan dijawab dan dibalas oleh Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi nar. Jemaah masjid Al-Amir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Begitu banyaknya, tidak mampu kita menghitungnya. Dan yang paling utama dari seluruh nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Lebih dari itu, nikmat berada di atas manhaj yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga dengan nikmat-nikmat itu Allah selamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin. Tidak semua umat Islam diberi petunjuk oleh Allah, diberi petunjuk kepada akidah yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyatanya Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tatafariqanna ummati, sungguh benar-benar umatku akan berpecah menjadi salah wasaba'ina millah, 73 golongan. 73 golongan itu 72-nya masuk neraka dan satu saja yang masuk surga. Jadi begitu banyak umatnya Rasulullah itu mayoritasnya nanti akan masuk neraka terlebih dahulu. Hanya satu yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka semoga kita semua termasuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak hanya mengaku-ngaku saja. Banyak orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi pemikiran, tindakan, perilakunya bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Maka walaupun mengaku, mereka itu bukanlah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sangat sedikit tentunya yang berani atau yang tahu, yang diberi petunjuk oleh Allah terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayak di negeri kita ini ada suatu kelompok yang mereka itu padahal full bid'ah.
mengaku ahlus sunnah wal jamaah, padahal mereka ahlul bid'ah wal dolalah. Nggak boleh dikatakan ahlul bid'ah wal jamaah, karena jamaah itu selalu berada di atas kebenaran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mendefinisikan apa itu al jamaah, dia mengatakan ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Kalau sesuai dengan kebenaran, di atas kebenaran, maka kamu termasuk al jamaah. Nah, pagi ini juga kita akan mengkaji satu tema yang sangat besar, sangat penting, yang juga merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak orang yang menyimpang dalam hal ini, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Sebelum saya lanjutkan, yang waktu itu kan sudah sedikit kita singgung, saya nanya dulu kepada jemaah, kira-kira menurut antum apa pentingnya, apa pengaruhnya dalam kehidupan kita ini ketika kita mengenal sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah? Apa pengaruhnya? Apa pengaruh dalam kehidupan kita, atau efeknya apa, manfaatnya apa? Coba ada yang tahu, ada yang usul? Silakan. Kalau kita mengenal Allah, mengetahui kekuasaan Allah. Terus yang lain? Meniru, mengamalkan. Terus yang lain? Dulu ada yang usul. Begini, memang banyak sekali manfaat atau pengaruh dalam kehidupan kita ya, ketika kita paham dan mengenal sifat-sifat Allah. Yang pertama, kita pasti akan memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita sudah tahu asma dan sifat Allah, maka kita akan lebih bisa untuk memberikan hak-haknya Allah yang harus kita penuhi. Kemudian akan tumbuh kepatuhan kepada Allah. Berikutnya akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Lalu kita juga selalu berharap kepada Allah, memohon kasih sayang dan ampunannya. Yang berikutnya tadi salah satu sudah disebutkan, supaya kita lebih bisa mengenal, mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada. Berarti ini yang pertama, ini hubungan kita dengan Allah akan menjadi lebih baik kalau kita paham mengenal asma dan sifat Allah. Yang kedua, hubungan antara kita dan sesama manusia insya Allah juga akan menjadi lebih baik kalau kita mengenal asma dan sifat Allah. Kira-kira apa kalau orang itu tahu Allah itu maha mengawasi? Gimana kira-kira dia? Berani enggak ngotak-atik anggaran gitu, Pak? Karena akan ketahuan oleh Allah. Kalau tahu Allah maha mengawasi, meskipun di ACC sama pimpinannya ya Pak, tapi malaikat tidak akan meng-ACC. Kalau manusia itu tahu bahwa Allah maha adil, akan membalas manusia sesuai dengan perbuatannya, kira-kira kita bagaimana kalau mau zalim kepada orang lain? Mikir-mikir ya kan? Tahu, walaupun manusianya nggak bisa membalas, tapi siapa akan balas? Pengadilan Allah nanti di sana bisa disuap tidak? Orang kafir pengen nyuap,
Kebiasaannya dia menyuap di dunia, pengen menyuap, pengen menebus dengan dirinya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan seluruh manusia yang ada. Kalau dia pada seluruh bumi, nggak bisa. Ini kalau manusia tahu Allah Maha Adil, dia tidak akan zalim kepada orang lain. Terus kalau manusia tahu Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, dia juga akan timbul sifat kasih sayang kepada orang lain. Nah, jadi ada dua ini pengaruh. Kalau kita belajar asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, hubungan kita antara kita dengan Allah menjadi semakin baik. Terus yang kedua, hubungan kita dengan sesama manusia juga akan semakin baik. Karena kita tahu, kita merasa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang yang tidak mengenal Allah, Pak, nggak ada rasa takutnya kepada Allah. Betul tidak? Kalau orang yang enggak punya iman atau imannya dikit, dia lebih takut kepada Allah atau lebih takut kepada security, Pak? Kalau imannya tidak. Ada nenek-nenek cerita, zaman nenek dulu 5.000 nenek belanja sudah dapat apa-apa banyak loh. Memang dulu murah? Enggak, dulu belum ada CCTV. Dikirain zaman dulu murah, enggak. 5.000 ngutilnya banyak. Karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau orang tahu asma wa sifat itu, maka dia menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu antara hablum minallahnya baik, terus hablum minannasnya juga baik. Makanya kita harus selalu meningkatkan pengenalan kita kepada Allah, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Nah, sebelum kita habis ini, insya Allah kita akan bahas beberapa contoh sifat Allah. Jadi saya nanya dulu, seberapa dekat hubungan kita dengan Allah, Pak? Bu, saat ini tanya masing-masing dirinya. Masih sudah dekat apa masih jauh? Bagaimana kira-kira hubungan kita ini? Hubungan kita dengan Allah ini sudah bagus atau belum? Harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, ya. Nyatanya kadang-kadang masih kurang, Pak. Kaum muslimin sekarang ini banyak yang jauh kepada Allah. Ya, contohnya kalau memang dekat sama Allah, kalau ada panggilan Allah kan datang. Panggilan Allah itu apa? Yang kedua, panggilan Allah apa, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi. Orang kaya belum naik haji. Kenapa belum naik haji? Belum dipanggil sama Allah. Bahaya kalau dipanggil nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau manusia itu hubungannya dengan Allah baik, kalau ada panggilan Allah ada, dia datang. Berarti nyatanya kaum muslimin itu masih kurang hubungan. Ini, Pak, bukti kalau iman kaum muslimin sudah bagus itu gampang. Lihatnya gimana? Kalau antum lihat sholat subuh sudah kayak sholat Jumat. Kalau kita lihat sholat subuh sudah kayak sholat Jumat, itu bukti iman kaum muslimin sudah bagus. Kenapa? Ya hukumnya sama. Sholat subuh bersamaan dengan sholat Jumat itu sama-sama wajib. Nyatanya subuh beberapa kelintir ya, Pak. Tapi alhamdulillah tetap kita berusaha, berdoa dan berjuang mengajak.
supaya kaum muslimin semakin baik, semakin mengenal agama Islam, semakin mengenal Allah, ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mau nggak dapat pahala jariah, Pak? Ibu-ibu juga mau dapat pahala jariah. Jadi pahala jariah itu pahala yang amalan yang pahalanya mengalir terus. Ibu lagi ngapain dapat pahala terus, bahkan sampai meninggal pahala mengalir terus. Ini Pak, tantangan ya. Nanti mengajak satu orang aja untuk ngaji, Pak. Tapi yang belum ngaji, jangan sudah ngaji diajak. Ibu, bapak-bapak dapat tantangan ngajak satu orang yang belum ngaji untuk ngaji. Nanti ketika orang itu paham agama, dia melakukan sesuatu atas ajakan bapak ibu dapat pahala seterusnya. Siap ya? Berarti pertemuan berikutnya sudah 2 kali lipatnya ini minimal. Ini beneran pahala jariah, nggak usah capek-capek ngomong, ngajak aja dapat pahala yang sama. Siap ya, sanggup ya? Tetangganya banyak kan muslim atau non muslim, Pak? Atau ateis ya, jangan. Ke masjid kagak, ke gereja kagak gitu. Nah ini saya berharap bahwa semuanya nanti ngajak satu orang untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin. Itu tugasnya. Kalau nggak bisa ceramah, bikin pesantren juga enggak, nyumbang cuma paling kecil dari dompetnya kan. Cobalah kita ngajak, karena itu bagian dari amal jariah. Itu pahalanya besar sekali. Di Arab ada seorang wanita yang dia itu pendidikannya tinggi, sudah sampai doktor, tapi setia ngajar TK. Padahal harusnya ngajar kampus. Kok ibu syekhah ya? Kok enggak ngajar kampus untuk ngajar TK? Oh, saya tetap ngajar TK. Kenapa? Saya pengen sayalah yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak itu. Jadi nanti mereka sholat sepanjang hidupnya, saya tetap dapat pahala. Gitu, itu amal jariah ya. Oke, ibu ada orang yang belum ngaji, ajak ngaji. Karena kadang-kadang orang itu harus diajak. Ngajak itu jangan cuma pakai mulut, Bu, bawain kue yang enak gitu. Silaturahmi, beliin mukena yang bagus. Iya, caranya begitu. Modal ngajak itu modal. Kalau cuma modal abab doang, kurang menariknya enggak. Misalnya ibu kenal orang baik kok enggak ngaji, aja traktir makan di mana gitu, atau kasih sesuatu yang menarik. Baru nanti diajak, ada kecenderungan hati. Begitu caranya. Jangan sampai kita itu sudah ngaji malah nggak ramah lingkungan. Udah ngaji lihat orang yang belum ngaji sinis. Jangan, kita harus lebih ngajak mereka. Dan kayak satpam saya itu salah satunya itu jarang senyum, jangan giginya aurat. Kita harus menyebarkan salam, berbagi makanan, mengajak pada kebaikan. Sanggup ya tantangannya salah ya? Allah pengen dapat pahala jariah soalnya. Baik. Ada beberapa sifat-sifat Allah yang sudah kita kenal, ya, sudah kita dengar. Kalau pertemuan yang lalu saya sudah singgung satu tentang sifat yang namanya istiwa. Istiwa itu tinggi bersemayam di atas arsy. Jadi sudah saya jelaskan waktu itu. Allah ada di mana? Di atas arsy. Jadi tidak boleh lagi mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Allah bersemayam di atas arsy. Ada sifat ma'iyah bersama dengan Allah, bersama dengan makhluknya. Masih ingat tidak? Yang bersama apanya? Yang bersama adalah ilmunya, kasih sayangnya, pengawasan dan penjagaannya. Tapi kalau zatnya Allah bersemayam di atas,
Karena kebersamaan tidaklah harus bersanding. Kebersamaan itu tidak harus bersanding. Sebagaimana ungkapan musafir yang mengatakan, ungkapan pepatah mengatakan rembulan itu mengikuti musafir kemanapun dia pergi. Nah, ini kita ceritanya kalau di padang pasir sana Pak, musafir yang menempuh perjalanan, maka walaupun rembulan di atas, dikatakan dia bersama dengan musafir kemanapun dia pergi. Jadi kebersamaan tidak harus bersanding. Rembulan di atas, musafir di bawah, ini tetap dikatakan bersama. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ada di atas arsy, tapi tetap bersama dengan hamba. Kebersamaan itu bukan fisik atau zatnya Allah, tetapi adalah ilmu Allah, kasih sayang Allah, pengawasan dan penjagaan Allah. Nah, sifat yang sering kita dengar di antaranya adalah qudrah. Apa itu qudrah? Qudrah artinya adalah kuasa, berkuasa. Banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa Allah adalah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Misalnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, surat Al-Maidah ayat 120, dan dialah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu juga yang mirip di Al-Baqarah 20, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Lalu ada lagi di surat Al-Kahfi, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian banyak ayat yang lain yang mengatakan Allah adalah punya sifat berkuasa, yaitu qudrah. Qadir, asma'nya itu qadir, Maha Kuasa, mengandung sifat qudrah, kekuasaan. Jadi Allah berkuasa. Itulah ada orang namanya Abdul Qadir, artinya apa? Hamba Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Nah, dari sifat qudrah ini, maka memungkinkan bagi Allah untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Karena Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa itu maksudnya Maha mampu melakukan apa saja. Tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang baik, yang layak untuk keagungan Allah. Nah, sifat kuasa ini dikaitkan dengan sifat berikutnya, yaitu iradah. Makanya ada qudrah, iradah. Apa itu iradah? Kehendak, keinginan. Allah itu memiliki keinginan. Dalilnya sifat iradah ini di antaranya surat Al-Maidah ayat 1. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendakinya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 14 Allah berfirman, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah melakukan, berbuat apa yang dikehendaki. Bahkan di surat Al-Buruj Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Allah itu Maha berbuat, Maha Kuasa untuk berbuat apa yang dikehendaki. Nah, diperkuat dalam surat Yasin, kayaknya pada hafal nih kalau surat Yasin, ya kan? Harusnya jangan Yasinan Pak, harusnya Al-Baqarahan gitu ya. Biar hafal Al-Baqarah, ya kan? Nah, di dalam surat Yasin Allah berfirman, innama amruhu. Ini satu ayat sebelum terakhir kan, Yasin itu 83 ayat. Saya ingat dulu masih TPA sudah suruh ngafalin surat Yasin 83 ayat. Yang 82
Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah itu kalau Allah menghendaki sesuatu maka Allah ucapkan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Jadi Allah itu maha kuasa, maha berkehendak. Ketika menciptakan Nabi Adam juga pakai tanah liat, Allah ciptakan, Allah ucapkan kun, dan langsung jadi. Jadi Allah punya sifat qudrah dan iradah, mampu kuasa melakukan segala sesuatu dan menghendaki itu. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak kehendaki, meskipun seluruh manusia ya, dari ujung sampai ujungnya berkumpul untuk mewujudkan, melakukan sesuatu, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan. Betul tidak? Karena rencana manusia itu sudah sempurna, rencananya ya, sudah maksimal 99%, kurang saknit. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Apa aja nanti ada sebabnya. Kalau Allah tidak kehendaki, besok mau akad nikah aja bisa gagal. Ada nggak Pak yang kayak gitu? Sudah nikah aja gagal, ada. Berarti jodohnya sementara itu. Iya. Semua itu atas kehendak Allah, dan kita tidak tahu apa sebenarnya yang Allah kehendaki untuk kita. Makanya kalau nanti kita sudah mengenal asma wa sifat itu, kita akan selalu husnudzon billah. Apa itu husnudzon billah? Berbaik sangka kepada Allah. Beda dengan orang yang nggak kenal Allah, yang digoda sama setan. Ngapain aku capek-capek sholat, kalau ternyata nanti aku jatahnya di neraka gimana? Ada orang ngomong gitu. Iya. Sehingga dia nggak mau ibadah. Itu kan digoda sama. Dan kalau kita mengenal Allah, kan tahu Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Masa iya menyia-nyiakan kita yang berusaha menjadi hambanya? Coba aja ibu kalau punya bawahan, punya anak buah, punya pegawai, pasti beda kan pegawai yang nurut sama pegawai yang banggel terus. Banggel terus kan beda sifat kita, betul nggak Pak? Yang satunya pasti akan dikasih bonus terus ya. Ini yang suka bantah ini pasti tandain ya kan, kontraknya jangan diperpanjang ya. Coba kalau rezekinya ditutup sama Allah gimana? Nah masalahnya manusia tidak mengenal Allah, jadi pikiran-pikirannya digoda sama setan. Inilah bedanya Allah dengan manusia. Karena Allah itu maha kuasa dan maha menghendaki. Apa yang dikehendaki pasti terjadi. Sekarang saya tanya dulu Bapak, kalau Allah itu punya sifat qudrah, berkuasa, kita kuasa ini artinya kuasa atau mampu? Kita ini punya tidak kemampuan? Manusia dikasih kemampuan atau tidak? Dikasih. Manusia dikasih keinginan atau tidak? Oh banyak keinginan ya kan? Pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ada Pak yang bilang gini, nah, kalau saya mau hidup ya kayak gini aja lah, udah cukup. Gak usah buru-buru. Padahal dia pengen kaya dari dulu gak kesampaian. Akhirnya ngomong begitu. Jadi manusia itu punya keinginan, punya kekuasaan, tapi beda dengan kekuasaan dan keinginan Allah. Bedanya apa? Kalau keinginan Allah pasti terjadi. Kalau dikehendaki Allah. Kalau keinginan kita, iya, keinginan terjadi kalau dikehendaki oleh Allah. Begitu bedanya. Makanya ayat yang paling penting dalam keimanan kepada asma dan sifat itu bunyinya laisa kamitslihi syai'un
wa huwas samiul alim. Ini ayat yang paling penting kita pegang. Ditulis ya, surat Asy-Syura ayat 11. Surat Asy-Syura ayat 11. Di potongan terakhirnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dan serupa dengan Allah, tetapi Allah Maha melihat, Maha mendengar dan Maha melihat. Tidak ada yang sama. Walaupun sama-sama punya penglihatan. Kita melihat, Allah Maha melihat. Kita mendengar, Allah Maha mendengar. Tapi kan beda, Pak. Penglihatan kita terbatas. Kita udah disambung nih Pak melihatnya Pak. Ya, jelas. Ya, ada yang sudah pakai kacamata. Iya. Kalau umumnya orang nih, normalnya orang bisa nggak ngelihat di balik tembok sana ada apa? Enggak. Ngelihat nggak bisa. Tapi kalau saya tanya, di balik tembok ini ada apa? Mungkin ada yang tahu karena habis masuk dari situ ya kan. Tapi kalau melihat kan terbatas kita. Kalau Allah terhalangi tidak penglihatannya? Tidak. Kita mendengar, pendengaran kita kan terbatas. Apalagi kalau sudah semakin tua, ada penyakit Pak, namanya sudorumon. Itu bahasa Jerman Pak. Sudorumon itu pendengaran yang sudah berkurang. Sudah semakin tua. Lah, kalau Allah Maha mendengar, apa yang kita bisikkan Allah mendengar. Bahkan baru kita niatkan terdetik di sini, terbersih di sini, Allah sudah dengar. Iya. Bedanya pendengaran Allah dan pendengaran manusia. Penglihatan Allah. Makanya ada kelompok di Indonesia ini Pak, orang-orang Asy'ariyah yang akidah Asy'ariyah itu menuduh orang yang menetapkan sifat-sifat Allah seperti ini, dikatakan berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika kita mengatakan tadi itu Allah itu punya pendengaran dan lain-lain, dia itu dalam memahami asma dan sifatnya beda teman. Ya kita katakan gimana kita menyamakan? Allah memang Maha mendengar, tapi pendengarnya beda sama manusia. Kok bisa disamakan? Enggak lah. Penglihatan aja masing-masing orang beda kan? Yang matanya masih normal, melihat nggak pakai kacamata. Ada plus, ada minus, ada satu lagi apa? Silinder. Mana lebih bahaya? Plus minus sama silinder? Saya ingat, saya periksa mata, terus saya diperiksa, dia juga bilang, oh ini nggak ada min, nggak ada plus, oh tuh nggak ada min, nggak ada, tapi bapak silinder. Ternyata silinder lebih parah. Nah, maksudnya dari manusia aja penglihatan udah beda-beda, apalagi manusia dibanding dengan Pak. Kalau kita ngumpet dimanapun, kelihatan nggak sama Allah? Ini ada seorang ulama ngasih wejangan ke anaknya gini, wahai anakku, berbuatlah maksiat sesuka hati kamu, tidak apa-apa, dengan satu syarat, jangan sampai kelihatan oleh Allah. Bisa tidak? Pokoknya kamu boleh berbuat apapun maksiat, yang penting jangan sampai kelihatan oleh Allah. Nggak bisa Pak, karena Allah itu penglihatannya la yakhfa alaihi syai'un, tidak tersembunyi apapun atas Allah, sesuatu yang di langit maupun di yang nggak kelihatan. Kira-kira Allah itu bisa melihat nggak COVID ada di mana itu? Kalau kita nggak tahu, adanya curiga aja ya kan. Padahal
itu makhluk yang kecil tidak terlihat oleh mata, Allah tahu. Yang besar Allah tahu. Yang ditutupi Allah juga tahu. Yang dirahasiakan banget Allah juga tahu. Allah tahu isi dompet kita berapa, tahu nggak? Allah Maha melihat. Nah ini ayat tadi Asy-Syura ayat 11 tadi, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, tetapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya, sudah ada 4 ya, dari Qudrah, Maha kuasa, Maha mampu, Iradah, Maha menghendaki, terus As-Sam'u mendengar, terus Al-Basir melihat. Kalau ada yang bilang gini, Bu, hati-hati kalau bicara karena dinding itu punya telinga. Ada yang ngomong gitu ya? Harusnya jangan dinding punya telinga. Allah Maha mendengar. Allah dengar nggak bisik-bisik tetangga? Iya, karena memang tidak ada sesuatu yang terhalangi dari pendengaran. Dan Allah itu namanya Maha mendengar. Kalau kita mendengar sesuatu berbarengan, sama-sama kenceng, bisa nggak kita paham? Nggak bisa. Tapi namanya Allah Maha mendengar. Ratusan ribu orang berkumpul di padang Arafah, semua berdoa, semua didengar sama Allah. Kita lagi sholat, kan berdoa. Seluruh Indonesia sedang sholat semua. Allah Maha mendengar, tahu semua, Bu. Ya, Bapak ada yang ngomong, lagi ada yang ngobrol, ya. Terus ada suara musik kenceng, kan nggak enak ya kan? Apalagi ngobrolnya mau minjem duit gitu kan? Pasti mengganggu itu suara radio ya kan? Kita terbatas pendengaran kita, tapi kalau Allah Maha mendengar, apapun itu didengar walaupun berbarengan. Seluruh manusia yang ada ngomong apa saat itu, Allah Maha mendengar. Nanti petugas-petugas Allah juga punya kekuasaan dan kekuatan yang berbeda. Makanya ketika ada yang nanya, Ustaz, malaikat pencabut nyawa itu jumlahnya ada berapa? Kok di sini ada orang mati, di sana juga bareng matinya gitu. Antum nggak usah mikir kekuatan malaikat, ya kan? Siap-siap aja saya bilang. Karena memang orang itu bisa mati dalam satu waktu ribuan orang sekali gitu. Malaikatnya nggak bingung, enggak, orang sudah Allah kasih kekuatan, kekuasaan. Ya, kembali kepada pendengaran. Hati-hati sekarang kalau kita ngomong, karena Allah Maha, jangankan yang sudah terucap, yang baru di sini dan di sini Allah sudah dengar beneran. Kita pernah tidak berharap yang baik begitu kepada Allah. Kadang-kadang baru berharap saja sudah dikabulkan. Oh, saya bersyukur. Ini saya boleh ya bercerita ya, cerita tentang nikmat Allah ya. Suatu ketika itu Idul Fitri, saya nggak pulang kampung dan saya nggak posisi di Indonesia, tidak di Arab. Ternyata di Jakarta ini kalau Idul Fitri sepi Pak ya. Pada kemana? Nah, saya itu merangkap ya. Masjid kan sepi. Ya saya muadzin, ya saya qomat, ya saya imam, ya saya makmum, ya kan sendirian soalnya. Pakai kenceng-kenceng berharap pada yang makmum. Pernah kejadian begitu. Nah, memang sepi. Ada jamaah 1-2. Nah, setelah sholat itu
Sholat zuhur kalau nggak salah. Saya duduk di masjid sendirian, saya berharap. Karena saya nggak masak, terus warung pada tutup. Wah ini kalau ada yang bawa tupat sayur enak ini kayaknya. Gitu. Saya cuma berharap gitu sambil merenungi nasib ya kan. Sendirian di masjid, nggak ada jamaah. Tapi masya Allah, benar-benar ya Allah itu mendengar. Tiba-tiba datang orang bawa 2 piring ketupat sayur, beneran. Orangnya masih ada. Langsung bawa. Loh Pak, iya tadi saya lihat Ustaz duduk di sini, jadi saya pulang ambil. Saya mau makan berdua. Dan itu nggak pernah kejadian orang bawa 2 piring ke masjid. Allah kabulkan itu apa? Kata hatinya, masya Allah. Jadi Allah mendengar. Nah, itu masya Allah, saya benar-benar masya Allah Pak, saya berharap ternyata benar Allah kabulkan itu. Gitu, masya Allah. Allah maha mendengar. Makanya jangan ada pikiran-pikiran yang kotor. Ya. Jangan ada bisikan-bisikan hati yang tidak baik kepada siapapun, terutama untuk diri kita, keluarga kita. Jangan ada suudzon. Karena kalau waduh nanti begini bahaya, ngomong begitu jangan. Itu tepis semuanya. Harus husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau ada apa-apa itu jangan langsung berontak di sini. Saya mau ada acara baru gerimis, waduh gerimis nanti gimana, jangan, itu tepiskan. Contoh ya, contoh. Itu namanya suudzon billah. Karena Allah Maha mendengar. Bisikkanlah dalam hati yang baik-baik, pikirkanlah yang baik-baik. Nanti kalau didengar sama Allah dikabulkan. Karena keinginan itu bisa berupa doa. Bisa Allah kabulkan. Kalau orang baik biasanya pikirannya bersih, hatinya suci. Jadi yang ada itu baik-baik aja, nggak suudzon. Kalau orang jahat kan yang ada pasti suudzon terus. Padahal kadang-kadang orang itu pengen melakukan kebaikan tapi dia nggak dia paham. Nih contoh nih, saya ada seorang anak bawa 2 apel di tangannya. Ibunya mau, satunya apel warna merah, satunya apel warna hijau. Mama mau dong yang itu, malah digigit sama dia. Kalau gitu, mama yang itu deh digigit juga. Kalau kayak gitu kita pikirannya apa? Sampai sini. Ternyata anaknya gini, ini mah yang lebih manis. Kan tadi suudzon dulu ya kita ya. Makanya jangan buru-buru suudzon. Ternyata dia mau ngasih ini mah yang lebih manis gitu. Ini padahal hati-hati, bisikan hati itu hati-hati. Karena Allah Maha mendengar. Ada seorang imam, hafalannya terganggu. Terus dia mengadu kepada gurunya. Gurunya menasihati supaya tinggalkan maksiat. Ternyata imam tadi itu nggak sengaja melihat orang sholat itu nangis sesungguhkan. Di dalam hatinya dia ngebatin si imam. Kenapa sih sholat? Kenapa sih nangisnya nggak di rumah aja? Kok di masjid? Kan kelihatan orang begini. Cuma ngebatin gitu doang. Kalau kita nggak cuma ngebatin, kadang ngebacot juga ya kan? Sudah bahaya ini. Nah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Itu baru dibatin. Apalagi kalau sudah kita ucap. Di sini kan sifat basor dan sifat sami mendengar itu Maha mendengar. Diartikan juga Maha mengabulkan. Makanya bapak-bapak ibu-ibu,
jangan bosan-bosan untuk berdoa. Enggak peduli kapan dikabulkan oleh Allah. Berdoa itu pahalanya besar. Orang kalau bosan berdoa enggak akan dikabulkan. Dia terburu-buru mengatakan gini, aku sudah berdoa terus sampai bibirku ini enggak dikabulkan juga. Sekali ngomong gitu sudah tidak dikabulkan sama Allah. Nah, kita berdoa belum dikabulkan, berarti suruh berdoa lagi. Belum dikabulkan, suruh berdoa lagi. Loh, doa kita itu enggak harus dikabulkan di dunia. Kalau kita berdoa dapat 3 minimal itu. Satu, ada yang dikabulkan secara langsung setelah berdoa. Ada yang diakhirkan, nanti dikasih di akhirat. Yang ketiga ini dihindarkan dari mara bahaya. Ini yang kadang nggak disadari. Dari doa-doa kita itu kita dihindarkan dari mara bahaya. Makanya rajin-rajinlah berdoa. Masalah kapan dikabulkan itu urusan siapa? Dan kalau berdoa itu pasrahkan sama Allah. Kalau nanya atau minta petunjuk ya harus serahkan sama Allah. Ada anak muda sholat istighfar, Ustaz harusnya pasrah sama Allah. Pokoknya ini ya Allah, pokoknya ini. Kalau itu maksain, bukan istighfar. Nah, pokoknya berdoa karena doa itu pahalanya besar. Tadi manfaatnya 3 itu. Coba sebutkan apa tadi manfaatnya? 1, bisa dikabulkan secara langsung. 2, diakhirkan di akhirat. 3, dihindarkan dari mara bahaya. Ini yang penting, Pak. Nah, terus kalau berdoa caranya harus benar. Begini, ya Allah, Engkau Maha mendengar, maka kabulkanlah doa kami. Makanya begitu. Dan kayak penyanyi yang bilang, semoga Engkau tak tuli Tuhan. Itu nggak boleh dosa. Nah, sekarang bicara doa, karena Allah Maha mendengar ini. Kan kita bicara sifat Allah ya. Satu ini agak detail. Kapan bapak-bapak, ibu-ibu berdoa? Enggak, maksudnya waktunya itu kapan yang paling utama? Saya kasih tahu yang paling bagus. Nanti setelah ini ibu-ibu berdoanya adalah pas sholat tahajud, pas sujud. Tidak hanya sujud terakhir, semua sujud. Kalau nggak hafal doa-doa yang diajarkan Rasulullah, boleh kalau dalam sholat sunnah itu pakai redaksi sendiri. Ya Allah, kula nuwun. Iya. Kalau dalam sholat sunnah. Ibu-ibu sholat tahajud berapa rakaat? 8 tambah witir. Berarti berapa itu? Oh, Masya Allah, 11 itu kalau setiap sujud itu 11 rakaat itu sujudnya berapa kali berarti? 22 kali. Wow, itu sudah dari ujung dunia sampai ujung dunia bisa disebut semua itu, Bu, dalam doa. Nih, misalnya ada yang sholatnya hanya witir 3 kali, 3 rakaat, 6 kali sujud. Itu bisa diatur. Sujud pertama saya doa ini untuk kebaikan akhirat saya, minta surga dihindarkan neraka. Sujud kedua minta untuk kebaikan keluarga, anak, istri, suami semua dikasih petunjuk ini itu. Misalnya nanti sujud yang ketiga di rakaat kedua itu minta kebaikan dunia, urusan bisnisnya beres, tokonya laris, terus usahanya lancar. Nanti sujud keempat minta yang lain, ya kesehatan. Terus nanti sujud kelima nanti doain orang-orang yang sayang sama kita, terutama orang tua dan seterusnya, teman-teman kita.
Kepikirnya doain teman-temannya. Kalau ada orang yang baik, doain Bu. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, punya jasa sama kita, sebutkan dalam doa kita. Kan dia nggak dengar, dia nggak tahu, itu lebih berpeluang dikabulkan. Jangan habis doa ntar di WA, ntar semalam gue udah doain lo ya, baik-baik lo sama gue ya. Itu caranya begitu. Setelah baca doa sujud, tambah doa-doa itu yang paling bagus. Ada ibu-ibu yang sudah agak sepuh itu bilang, Ustaz Zain, nanti jangan lupa kalau saya sudah meninggal doain saya ya. Pokoknya saya minta jangan lupa doain saya. Loh, kenapa Bu? Anak-anaknya kemana? Ya Pak Ustaz, orang dia doa untuk dia sendiri aja belum tentu, apalagi doain saya. Ada Bu orang tua yang merasa gagal mendidik anaknya. Loh, banyak anak orang sekarang ini yang nggak pernah berdoa untuk dirinya, gimana mau doain orang tua? Makanya dalilnya Rasulullah SAW aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbihi wa huwa sajid wa akthiru min ad-du'a. Masa di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Dan layak doa dalam sujud itu untuk dikabulkan. Kenapa bagusnya di sholat tahajud tadi? Sholat tahajud yang dilakukan di sepertiga malam terakhir ada dalil yang sangat kuat di mutawatir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah Rabbuna wa ta'ala itu turun ke langit dunia. Nanti ada sifat turun gitu kan. Turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Fayaqul, dan Allah berfirman, hal min da'in fa'ujib. Adakah hambaku yang berdoa maka aku kabulkan. Hal min sa'il fa'utih. Adakah hambaku yang meminta maka akan aku beri. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah hambaku yang minta ampun aku ampuni. Ini janji Allah di sepertiga malam terakhir. Itu paling bagus. Ibu boleh doa kapanpun juga. Antara azan dan iqamah itu makbul. Banyak waktu-waktu yang mustajab. Dalam setiap saat kita suruh berdoa. Segala aktivitas kita, pakai baju, lepas baju, masuk rumah, keluar rumah, mau makan, mau minum, semua ada zikir dan doanya. Kuis, siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah. Apa doa ketika kita melihat pohon sedang berbunga mau berbuah? Kasih doa kok susah-susah. Coba kasih doanya yang gampang dong gitu. Doa mau berhubungan suami istri hafal semua. Ada yang tahu tidak? Jawabannya ucapan aja Ustaz. Jawabannya ucapan. Alhamdulillah puasa mau berbuat. Sebagai ucapan syukur aja boleh. Tapi ada doa khusus mirip kayak doa mau masuk masjid. Apa doa mau keluar dari masjid? Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, aku mohon kepadamu karunia-Mu. Jadi kalau berdoa itu semoga aja bunga itu jadi buah ya Bu ya. Kan banyak berbunga tapi rontok semua ya kan. Atau berbunga jadi buah tapi nggak bisa gede, nggak bisa matang, diambil tetangga lah. Nah ini saya sarankan Bapak semua nanti doa dalam sujud Pak. Jadi kalau sholat wajib jangan pakai bahasa kita, tapi kalau dalam sholat sunnah boleh pakai bahasa kita. Dalam sholat sunnah. Nah ini waktu berdoa karena kita tahu kita mengenal sifat Allah satu ini, Allah Maha mendengar. Bahkan kalau ada orang mendolimi kita,
Kita tuntut hak kita, tapi kalau ternyata nggak bisa, ya sudah. Lapor sama Allah, nanti Allah dengar. Apalagi orang yang terzalimi, itu doanya tidak ada yang menghalangi. Karena Rasulullah SAW bersabda, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu atas doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara doanya dia dan Allah. Tidak ada penghalang. Bahaya. Orang yang terzalimi siapapun itu bahaya, Pak. Karena bisa Allah dengar. Saya sudah membuktikan hal ini. Secara tidak sengaja ini spontan. Saya terzalimi waktu itu urusan bisnis. Saya pernah jual beli mobil gitu. Ada seorang teman yang benar-benar dolim. Mobil sudah saya antar ke Tasik, nyetir sendiri. Maaf ya saya sebut daerahnya. Sampai sana, padahal tadi sudah di ya, pinjam dulu deh, saya coba keliling dulu. Tadi sudah deal padahal, terus diturunin harganya agak jauh. Kalau mau segini lah. Tadi sebelum diantar sudah deal. Wah, saya kan jadi daripada saya pulang lagi, nggak laku. Ya udah, apa saya udah saya gitu, dia bilang, oh maaf saya nggak jadi beli. Ibu dengarnya jengkel nggak? Saya sudah berdiri mau saya sikap, tapi saya akhirnya ingat saya duduk lagi. Karena kalau marah sedang berdiri, kita harus duduk. Saya ingat sama Allah. Ya itu saya pernah belajar kungfu bukan? Bahaya juga kalau ngamuk. Saya duduk, ingat sama Allah terus ada. Oh kalau gini caranya hancur atau itu sesama ustadz nih Bu. Yang punya showroom bapaknya dia. Kalau gini caranya hancur atau terus saya pulang. Jauh nyetir dari Tasik berliku-liku, ngantuk saya sampai di Cipularang itu terlalu ngantuk, minggir di tol, di pinggir tol itu karena sudah nggak kuat itu. Ini berangkat boleh diketok sama apa namanya? Ya itu. Bapak, saya ngantuk nggak kuat. Di depan ada rasa, iya sebentar aja karena sudah sangat nggak kuat. Akhirnya saya tidak ada rasa saya. Nah sudah saya nggak sengaja loh itu spontan. Kalau gitu caranya hancur itu. Nggak lama kemudian beberapa waktu itu ada teman ngumpulin dana bantuan. Nah, tolong dong, antum ada rezeki nggak? Buat apa? Ini buat beliin motor untuk saudara kita. Dari siapa? Ustadz Fulan. Ustadz itu sampai nggak punya apa-apa, motor aja sampai teman-temannya urunan untuk beliin dia. Berarti kan parah ya. Nah ini hati-hati ucapan orang kalau dia terzalimi, karena bisa menjadi dikabulkan oleh. Nah, dalam hal ini ibu-ibu kalau marah sama anaknya jangan ngomong kata-kata yang negatif. Kalau marah itu yang pasti pinter kamu gitu. Jadi ulama kamu nanti gitu. Karena kalau dikata-katain nanti bisa terkabul. Bego loh, jadi bego nanti beneran. Gak boleh kita ngomong-ngomong yang buruk karena bisa menjadi doa. Allah Maha mendengar. Panjang dari satu saja, dari sifat Allah as-sam'u yaitu mendengar. Pokoknya hati-hati omongan kita itu. Allah Maha mendengar, malaikat mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap dari mulutnya satu ucapan kecuali ada raqib dan
Ratib. Malaikat yang mengawasi dan yang menulis. Dan Allah Maha mendengar. Baik, ada yang mau bertanya tidak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi sudah dijelaskan mengenai irodat ya, kehendak Allah. Ya. Katakanlah kematian itu juga merupakan kehendak Allah, kematian manusia. Ya. Tetapi kematian itu tentunya ada yang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Katakanlah kematiannya itu karena bunuh diri. Apakah itu kehendak Allah gitu, irodatnya Allah? Dan kemudian posisi malaikatnya sendiri yang mencabut nyawa itu seperti apa gitu, karena terus mungkin terpaksa itu kematiannya itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah itu menghendaki sesuatu yang baik karena Allah Maha Baik. Tetapi manusia ada yang menghendaki memilih jalan yang buruk. Ternyata Allah penuhin. Kayak tadi, kan kita itu disuruh mati dalam keadaan yang baik supaya husnul khotimah. Jadi dia digoda sama setan, mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia bunuh diri. Ya, kalau bunuh diri terjadi berarti Allah penuhi, terserah kamu begitu. Bagaimana malaikat? Malaikat yang mencabut nyawa orang yang durhaka berupa malaikat yang serem, tega, kejam, berani dipukul, disiksa. Serem, ditemani dengan malaikat yang begitu banyak, serem semua. Beda dengan orang yang saleh, yang matinya adalah baik. Maka malaikat itu pakai pakaian putih-putih, wangi, mengucapkan salam. Nah, orang yang bunuh diri itu nanti disiksa, itu masukkan di neraka, dan disiksa seperti apa dia bunuh diri. Kalau bunuh dirinya minum racun, ya dia minum racun terus. Kalau bunuh dirinya menjatuhkan diri di tempat yang tinggi, kan banyak bu yang sekarang ini. Kemarin ada orang terkenal di Indonesia ini yang banyak anak muda yang sukses datang ke rumah minta diruqyah, mamanya yang dulu. Dia nggak cerita sama mamanya, dia cerita sama saya. Di puncak karir kesuksesannya ini, dia pengen loncat dari jendela apartemennya. Ini kalau saya sebutin namanya, mungkin tahu kan orang terkenal. Terus saya ruqyah. Dia mau bunuh diri. Kalau bunuh diri kayak gitu nanti disiksa begitu terus. Nah, kalau bunuh diri, tusuk diri, namanya apa Pak? Tusuk. Yang orang Jepang bunuh diri itu namanya apa? Arah kiri itu kalau sebelah kiri, Pak. Kalau sebelah kanan, arah kanan, Pak. Itu kalau bunuh diri begitu, nanti di akhirat disiksa begitu terus. Nah, dia yang pengen, ternyata Allah penuhin. Yang salah dia, udah dilarang bunuh diri, kenapa? Bunuh diri. Makanya nanti akan disiksa karena melakukan kesalahan. Disuruh mati yang baik malah dia pusing, problemnya banyak, pengen lari dari masalah. Berhasil lari tidak dia? Tambah masalah. Teman-teman saya banyak yang terbang ke Korea. Banyak teman saya pilotnya terbang ke Korea, cerita sekarang di Korea itu banyak hotel-hotel yang jendelanya ditutup karena banyak terjadi orang yang loncat. Banyak. Karena banyak akhirnya ditutup. Ternyata di Jepang, di Korea itu tingkat bunuh dirinya banyak. Negara maju loh itu. Di sini kan juga ada ya bunuh diri. Bunuh diri bu, loncat di jembatan Kuningan itu nggak mati. Akhirnya di rumah sakit dijenguk sama teman-temannya, kan malu. Loncat dari jembatan kok nggak mati. itu dia menghendaki, Allah belum menghendaki, Pak namanya.
Kasihan. Ada juga teman yang bunuh diri, ditusuk nggak mati. Nusuknya kurang serius kayaknya. Kan Allah belum kehendaki dia mati. Itu tidur di masjid dia. Anak muda tidur di masjid itu ada darah gitu. Ternyata dia bunuh diri. Dan udah sering dia mau bunuh diri. Waktu itu udah pergi jalan raya, mobil lagi ngebut, dia mau tabrak, mobilnya menghindar, cuma keserempet, kan kasihan ya. Jadi dia itu menghendaki bunuh diri, Allah tidak menghendaki dia mati berkali-kali. Jadi dia pengen bunuh diri, Allah menghendaki dia sakit. Nusuk di perutnya, kena ususnya doang. Padahal kalau mungkin di jantungnya ya wallahu alam, kalau Allah kehendaki gitu. Begitu Pak, ini semuanya adalah terjadi atas kehendak Allah. Jangan salahkan Allah. Kayak orang yang maling di zaman Umar mau dipotong tangan. Wahai Amirul Mukminin, jangan potong tangan saya. Loh kenapa? Lah saya mencuri ini kan sudah ditakdirkan sama Allah. Gimana Bu coba? Umar itu nggak kalah pinter loh, dia ulamanya para sahabat. Diambil potong jendek, ini juga sudah ditakdirkan. Jadi yang tanggung jawab itu manusianya, karena sudah tahu kan Pak, ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Kalau dia melakukan kebaikan dibalas dengan kebaikan, kalau dia melakukan keburukan dibalas dengan keburukan. Itu terkait dengan orang yang mati bunuh diri. Kematian sudah dikehendaki, sudah ditakdirkan. Di mana dan bagaimana caranya? Di bumi mana? Dalam kondisi seperti apa? Maka kita berdoa supaya kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Insyaallah dengan ilmu, iman dan amal soleh akan membimbing kita, ya, akan menjaga kita insyaallah berakhir dalam kebaikan. Yang dilihat di akhirnya, yang dilihat di akhirnya. Kalau akhirnya baik, insyaallah masuk surga. Begitu ya, semoga pertemuan pagi ini bisa menambah keimanan kita, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih berhati-hati. Ada berapa sifat yang kita bahas pagi ini? 4. Satu tadi qudrah, irada, samit, basir, mendengar dan melihat. Barakallahu fikum, mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.